Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Untuk itu kita bisa bertemu kembali dalam sesi yang kedua pada kesempatan kali ini. Tidak lupa salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bisa memelihara hati. Bagaimana cara kita memelihara hati agar supaya kita menjadi hamba Allah yang membawa sifat fitrah sebelumnya, yakni innamal mu'minuna ikhwah, bahwa mukmin itu bersaudara. Disinilah para hadirin kita butuh pertolongan, kita butuh bantuan. Allah menyebutkan dan menyampaikan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong kalian dengan sabar dan sholat. Dua caranya. Pertama sabar, yang kedua sholat. Sabar itu apa? Sabar itu artinya tidak keburu. Karena kita menyatakan diri kita beriman, maka yang diseru pertama orang yang berpuasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tentu kalau kita sudah menyatakan beriman, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira cukup menyatakan bahwa dirinya telah beriman tanpa pernah kami uji? Tetap ada ujian. Sebab itulah Allah menguji kita dengan beberapa hal. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa yang pertama? Kami uji manusia, kata Allah, dengan sesuatu. Pertama, minal khauf, rasa takut. Kita sekarang lagi diuji ini para hadirin, para pemirsa, dengan rasa takut munculnya wabah corona. Kita lagi puasa sekarang, biasanya kita sore-sore begini menikmati indahnya sore, ngabuburit istilahnya. Sekarang kita tidak lagi berkumpul, biasanya kita pergi di mana tempat berkerumunnya manusia di sore-sore hari. Suka kita bercerita ini dan itu. Sekarang nggak ada lagi. Ini ujian. Minal khauf wal ju', rasa lapar. Kita diuji. Ramadan ini kita diuji. Terus apa ujian berikutnya? Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan diri. Was thamarat, kekurangan buah-buahan. Ini ujian para hadirin. Tentu orang yang bersabar itu beri kabar suka, kata Allah, kepada orang-orang yang sabar, yang bisa bertahan dengan ujian ini. Siapa orang yang bisa itu? Ketika dia mendapatkan musibah, dia menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua datangnya daripada Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Ini orang yang sabar. Tentu akan membuat pribadi yang begini tidak mudah. Tentu ada bantuan yang mesti tidak kita lupakan. Kita butuh bantuan Tuhan. Sebab itulah wassalah dan sholat. Sebab itulah kita akan berpuasa. Sekarang kita puasa, menahan diri
agar supaya tidak memakai sifat hawa nafsu. Bagaimana supaya kita ditolong? Tentu ada media yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW melalui syariatnya. Maka kenapa mesti ada sholat tarawih para hadirin? Kenapa mesti ada sholat tarawih di bulan Ramadan? Apa sholat tarawih itu? Banyak definisi tentu. Cuma saya ambil satu definisi saja. Tarawih, kalau kita kembalikan pada tarwiyah, artinya bersenang-senang. Sholat tarawih artinya sholat bersenang-senang. Kenapa kita bersenang-senang? Karena umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu persis cara menanggulangi ujiannya, tahu persis cara menanggulangi sifat-sifat jelek hawa nafsu yang ada pada dirinya. Dengan cara apa? Sholat dia. Karena perintah Allah tadi, minta tolong kalian dengan sabar dan sholat. Nah, ketika kita hendak mempuasakan diri melawan hawa nafsu yang kita latih di siang hari di bulan Ramadan, malamnya kita minta tolong kepada Allah. Maka jangan anggap remeh. Memang hukum sholat tarawih itu sunnah, tetapi ini menentukan kualitas puasa kita esok hari. Maka ketika kita akan mempuasakan diri kita esok hari, malam harinya kita minta tolong kepada Allah. Maka kita bersenang-senang. Kenapa? Besok kita akan mempuasakan diri kita melawan hawa nafsu. Besok kita akan diuji dengan rasa lapar. Tapi jangan khawatir. Umat Rasulullah Muhammad SAW udah tahu caranya. Dengan cara apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Maka tidak ada kesempurnaan puasa Ramadan tanpa kesempurnaan sholat tarawih. Sebab itulah para hadirin, betullah sabda Nabi besar Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bil abdi indallah fi yaumil qiyamah, mula-mula yang akan dihisab bagi seorang hamba di sisi Allah pada hari berpendirian adalah sholat. Idza sholahat sholatuhu, ketika sholatnya baik, sholahat kullu amal, maka baiklah seluruh amal ibadah kita. Wa idza fasadat sholatu, ketika sholatnya jelek, fasadat kullu amalu, maka rusaklah atau jeleklah seluruh amal kita. Kualitas puasa kita hari ini ditentukan oleh tarawih kita tadi malam. Besok kita juga akan melanjutkan puasa. Tentu nanti malam kita jaga kualitas sholat tarawih kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga momen Ramadan pada kesempatan kali ini kita keluar menjadi pribadi yang fitrah, menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Sudi kiranya dibukakan pintu kemaafan kehadapan Allah dan Rasul-Nya. Sama-sama kita mohon ampun dan bertobat. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.